Ibu, saudara-saudariku. Oke, kita bersyukur ya, hari ini kita boleh beribadah bersama-sama pada sore hari ini ya, sekalipun mungkin pas kita tadi berangkat, ada sebagian mungkin pas mau berangkat hujanan ya. Terus rasanya mungkin berangkat enggak. Tapi saya percaya bahwa setiap kita haus dan lapar mengalami Tuhan pada sore hari ini. Amin. Amin ya. Dan kita percaya bahwa ada hal-hal yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Ada hal-hal yang Tuhan inginkan terjadi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Ya, hari-hari ini mungkin bukan hari-hari yang baik juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Saya percaya mungkin ada berbagai macam pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Ya, oleh karena keadaan, situasi yang sedang ada terjadi dalam bangsa kita, dalam kondisi-kondisi yang ada, mungkin banyak orang yang mungkin hari-hari ini juga mengalami atau mungkin terimbas ya. Saya semenjak istri saya dulu jatuh, saya sekarang sering beli beras ke pasar maupun ke toko gitu ya. Dan saya lihat beberapa bulan ini cepat sekali kenaikannya ya. Kami biasa beli yang 5 kilo ya, mulai dari 7 berapa dulu, 71 kah 72 gitu, saya lupa ya. Hari-hari ini, kemarin terakhir saya beli sudah 78 ya. Dan saya tanya pedagangnya, naik terus ya Pak ya? Iya Pak, ulun juga kada tahu nih, cara naik terus. Mungkin itu yang kita alami, dan itulah satu kebutuhan pokok yang kita butuhkan setiap waktu, setiap hari kita butuhkan. Dan mungkin semua kondisi ekonomi kita, kondisi keadaan kehidupan kita yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah-rumah, semuanya tidak sama. Saya percaya mungkin ada yang terimbas oleh keadaan-keadaan yang ada hari-hari ini. Tapi saya percaya saat kita bergantung kepada Tuhan, saat kita melekat kepada Tuhan, sekalipun keadaan mungkin tidak baik di luar sana, sekalipun kondisi-kondisi yang kita alami tidak baik, tapi saya percaya ada satu kekuatan, ada satu sukacita yang daripada Tuhan, itu Tuhan anugerahkan atas setiap kita. Amin. Ya, saya percaya ada suatu kekuatan, ada anugerah, ada kekuatan daripada Tuhan, dan saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap gereja Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, hari ini kita akan mau belajar tentang satu tema yang saya akan bawakan, membawa kerajaan Allah di tempat kerja. Ya. Saya percaya mungkin tidak semua kita di sini orang yang sudah bekerja. Ada mungkin pelajar, ada yang mungkin mahasiswa, ya, ada juga mungkin ibu rumah tangga, ya. Tapi di sini mungkin ada orang-orang profesi, ada orang-orang yang berkeluarga yang mungkin bekerja juga, ya. Dan kita memahami bahwa, dan mungkin bukan hal baru yang kita dapatkan hari ini, bahwa membawa kerajaan Allah ke tempat kita bekerja, ya. Dan ini mulai kita dilatih waktu kita mahasiswa mungkin, ya. Saya lahir baru itu di tahun 95, dan tahun 95 waktu saya lulus SMP, dan saya pulang ke Medan, dan di Medan saya tidak dimuridkan, sehingga saya balik lagi ke Bandung tahun 98. Di tahun 98 lah baru saya dimuridkan. Dan tidak langsung saya memberi diri saya untuk melayani di kampus juga pada waktu itu. Ada proses-proses, ada perjalanan-perjalanan, sehingga sampai satu waktu pada waktu itu tahun 2002 kalau saya nggak salah, itu menjelang saya akhir-akhir mau keluar dari kampus pada waktu itu. Di situ baru saya ada satu momen mobilisasi misi pada waktu itu, dan misi buat kampus-kampus, buat dimana kita melayani di kampus. Ada satu waktu itu ditantang saya, bagaimana siapa yang mau memberi dirinya untuk melayani Tuhan di kampusnya. Saya duduk paling belakang, dan pada waktu itu saya malu-malu berat hatinya untuk lari ke depan. Tapi saya nggak tahu ada dorongan daripada Roh Kudus pada waktu itu. Saya lari ke depan. Saya lari ke depan dan saya minta berserah kepada Tuhan. Tuhan, pakai aku yang orang yang mungkin biasa-biasa, orang yang mungkin terkadang masih jatuh bangun dalam dosa. Saya rindu bahwa saya membawa kerajaan Allah di kampus saya. Ya, saya rindu bahwa
ada murid-murid Allah di kampus itu, ya. Dan pada waktu itu dari gereja kita hanya saya yang kuliah di tempat itu pada waktu itu, ya. Dan saya datang, dan apakah waktu saya berdoa, saya ditumpangkan tangan itu langsung terjadi? Tidak langsung terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tapi yang penting saya percaya bahwa hati Tuhan itu sudah ada di dalam diri saya. Dan saya mulai melangkah ke kampus dan saya datang, kelihatannya biasa-biasa, belum terjadi apa-apa. Tapi saya mulai berdoa, saya minta kepada Tuhan, datanglah kerajaan-Mu di kampus ini. Hadirlah Engkau di kampus ini. Aku rindu bahwa ada murid-murid Kristus hadir di kampus ini. Mulai saya ajak adik-adik, saya ajak teman-teman untuk bersekutu bersama-sama. Mulai kita datang, ada yang mungkin pada waktu pagi kita ajak dia datang, terus siang hari pas waktu itu kami Jumatan, kami beribadah, ada yang tidak datang juga, ya. Tapi saya bersama-sama dengan satu orang rekan, ya, dari kampus lain, dia menemani saya. Kami setia, terkadang kami berdua di sana, kami mendoakan, kami doa keliling, kami menumpangkan tangan atas setiap gedung-gedung, memberkati setiap dosen-dosen supaya sungguh mereka mengalami Kristus waktu kami hadir di sana. Luar biasa yang saya saksikan pada waktu itu. Ada angkatan 2001 pada waktu itu yang mungkin mereka sudah setahun, hampir-hampir setahun kuliah di sana. Ada begitu banyak menyerahkan hidupnya untuk dimuridkan. Dan saya melihat bagaimana kegerakan orang-orang mengalami kelahiran baru, orang-orang mengalami kelepasan, orang-orang mau memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat mulai ada semarak Tuhan. Mereka bergairah memberitakan Injil di kampus itu. Bahkan dosen pun mereka injili. Ada satu orang dosen kami pada waktu itu sedang sakit, dia sakit ginjal dan asam uratnya bermasalah. Mereka doakan. Mereka doakan, saya melihat begitu api Allah begitu luar biasa. Dan beberapa minggu yang lalu adik PA saya waktu itu di kampus, dia posting gitu ya. Dia bilang yang bawa firman nanti Pastor Philip gitu ya. Bukan Philip Mantopa ya, tapi ada Philip juga di gerejanya. Saya bilang, kok belum ada kabarnya nih, belum ada pemberitahuan untuk bawa firman. Saya bilang, saya candai dia. Oh iya bang, ternyata bapak rohani saya namanya Philip, anak rohani saya juga namanya Philip. Jadi yang bawa firman ini anak rohani saya. Saya candai dia, oke, semangat terus. Dan saya melihat waktu di kampus dulu dia tidak memiliki suatu pengharapan, waktu di kampus dia putus asa. Tapi saya melihat bahwa hari ini dia melayani Tuhan, ada suatu sukacita luar biasa. Saat kita melihat bagaimana orang-orang yang kita muridkan, orang-orang yang mungkin di kampus dulu kita kunjungi, kita memberi waktu-waktu kita, memberi semua effort kita, doa-doa kita, tangisan kita kepada Tuhan, kita naikkan. Dan hari ini dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada satu sukacita yang luar biasa yang kita rasakan. Saya merasakan bahwa ada sukacita yang luar biasa. Ya. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Di kampus-kampus juga seperti itu. Kita rindu supaya kita membawa kerajaan Allah di kampus kita. Kita rindu membawa kerajaan Allah di sekolah kita. Kita rindu membawa kerajaan Allah di tempat di mana Tuhan menempatkan kita hari ini. Kita rindu membawa kerajaan Allah di mana Tuhan menempatkan kita bekerja hari ini. Sehingga pada waktu saya bekerja pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, karena di kampus waktu mahasiswa saya menangkap panggilan Tuhan dalam diri saya untuk membawa kerajaan Allah dimanapun Tuhan menempatkan saya berada. Waktu saya ada di tempat bekerja pun saya memahami bahwa saya adalah utusan Allah di sana. Saya tidak sedang hanya mencari nafkah, saya tidak sedang mencari apa yang menjadi yang dicari-cari oleh dunia ini. Itu membuat kita waktu mengalami gelombang-gelombang di dalam pekerjaan, mengalami gelombang-gelombang dalam usaha kita, kita tidak tergoncang karena kita tahu tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan pada waktu itu saya ceritakan sedikit dalam pekerjaan, ya. Ada satu masa, ada satu waktu semua teman-teman saya naik gaji pada waktu itu, karena kami bekerja pada waktu itu sekali setahun naik gaji.
Dan pada waktu itu saya tidak ikut naik gaji. Mereka cerita, oh kamu berapa persen, kamu berapa persen. Saya terdiam sendiri di sana, saya tidak sedang naik gaji. Mungkin kalau secara kedagingan ada perasaan sedih, tapi karena kita tahu tujuan kita tahu maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, tidak membuat kita memberikan effort yang kurang kepada tempat kita bekerja. Bahkan saya mau tunjukkan kepada teman-teman saya, sekalipun perusahaan tidak memberikan kenaikan gaji, saya mau terus memberikan suatu kekuatan yang luar biasa untuk perusahaan ini, bagaimana perusahaan ini boleh mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan saya melihat melalui kesetiaan, saya melewati gelombang itu, saya melihat beberapa tahun kemudian Tuhan melakukan suatu luar biasa kedahsyatan yang saya boleh alami. Dan sering sekali dalam kehidupan kita tidak sabar menantikan apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan terkadang kita tidak menyadari bahwa waktu kita bekerja, waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, kita tidak menyadari bahwa ada panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hadir di sana. Kita menjadi terangnya Allah, kita boleh menjadi gambaran Allah di sana. Terkadang kita tidak menyadari. Sehingga ada masa-masa, ada persoalan dalam usaha, dalam pekerjaan, kita tergoncang, ya. Kita mengalami mungkin kondisi yang lemah, kita mengalami bingung, bahkan ada orang mungkin tidak percaya lagi pada janji-janji Tuhan. Karena melihat mungkin sebulan setia, 2 bulan setia, tapi begitu tidak mendapatkan itu, mulai tidak setia dan mulai undur daripada Tuhan. Yang tadinya mungkin rajin komsel, mulai pelan-pelan, sekali 2 kali datang komsel, lama-lama hilang dari komsel. Kenapa? Karena memiliki suatu tujuan yang tidak tepat. Tapi waktu kita menyadari bahwa tujuan kita ada di tempat kita bekerja adalah membawa kerajaan Allah di tempat kita bekerja. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, saya percaya bahwa kita tidak akan bisa dihentikan. Karena kita tahu bahwa kita adalah utusan Allah di sana. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi usaha kita, itu hanya sebuah platform untuk kita boleh hadir di sana. Ya. Sebelum kita mau belajar tentang membawa kerajaan Allah, saya mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan pada sore hari ini, bagaimana kita mengalami kerajaan Allah secara pribadi. Tidak mungkin kita membawa kerajaan Allah kalau seandainya kita sendiri tidak mengalami kerajaan Allah itu. Kita harus mengalami kerajaan Allah itu. Mustahil orang bisa membawa kerajaan Allah kalau dia tidak mengalami kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 3. Saya akan bacakan buat seluruh jemaat Tuhan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kita tidak akan mengalami kerajaan Allah kalau kita tidak lahir baru, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Saya nggak tahu di sini mungkin tingkat iman kita, ada yang lama, ada yang baru. Tapi saya mau menyatukan persepsi kita, saya mau daripada kita membawa jauh ke depan, tapi kita mau belajar bagaimana hal-hal dasar yang harus kita lakukan dulu. Bahwa setiap kita harus mengalami kelahiran baru. Bahkan Nikodemus, Tuhan Yesus berbicara kepada Nikodemus. Nikodemus adalah pemimpin agama, dia adalah orang yang sudah lama mengikuti Taurat Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berbicara kepada dia, engkau harus dilahirkan kembali. Engkau harus diperbaharui. Engkau harus mengalami kerajaan Allah dalam kehidupanmu. Roh Allah harus tinggal di dalam dirimu. Sehingga waktu engkau ada, membawa dimanapun kau berada, kau sedang membawa kerajaan Allah, kau sedang membawa kehadiran Allah di sana. Ya, itu yang pertama yang saya mau sampaikan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Kita harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Sebelum kita dipanggil, sebelum kita lahir baru, kita hidup dalam kerajaan iblis. Kita hidup dalam kerajaan si jahat. Kita hidup dalam kerajaan gelap. Kita melakukan dosa menurut kita adalah hal-hal yang biasa.
kita mungkin menipu, kita mungkin melakukan kejahatan, kita mungkin sombong, kita mungkin banyak hal yang ada dalam diri kita saat kita ada di dalam kerajaan kejahatan. Tapi Tuhan mau supaya waktu kita masuk ke dalam kerajaan Allah, apa yang dulu kita alami itu kita tinggalkan semuanya. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal-hal yang dulu mungkin kita alami juga, kalau sampai hari ini mungkin kita masih lakukan. Kalau hari ini kita mungkin masih lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau rindu sore hari ini kita mau tinggalkan bersama-sama. Kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah dan memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Boleh nggak kita bergaul dengan dunia ini? Sangat-sangat boleh kita bergaul. Bahkan Tuhan Yesus pun bergaul dengan pelacur-pelacur. Tapi apakah Tuhan Yesus menikmati pelacur itu? Tidak. Dia tidak menikmati pelacur itu. Apakah kita boleh bergaul dengan dunia ini? Sangat-sangat boleh kita bergaul dengan dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tapi jangan sampai kita sama dengan orang yang buruk itu. Jangan sampai orang-orang yang melakukan kejahatan, kita juga sama di sana. Ada orang bilang, wah kita nggak boleh nggak bergaul dengan. Kita harus bergaul, karena kita masih ada di dunia ini. Tapi apa kerinduan Tuhan kita boleh ada di sana. Kita boleh menerangi kegelapan itu. Karena firman Tuhan katakan, terang itu jangan diletakkan di bawah, tapi dia harus ada di kaki Dian, supaya terang itu kelihatan. Boleh enggak kita ngumpul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang cabul, orang-orang banci-banci, boleh enggak kita ngumpul? Boleh kita ngumpul bersama-sama dengan mereka. Tapi jangan sampai kita ikuti kehidupan mereka. Jangan sampai kita melakukan apa yang mereka lakukan. Apakah kita sedang menyenangkan hati Tuhan? Bisa jadi kita melihat Tuhan bersedih karena kita melakukan hal-hal yang mungkin mendukakan Roh Allah. Roh Allah tinggal sudah di dalam diri kita, tapi kita tidak memiliki gaya hidup kerajaan Allah. Kita masih pakai nilai-nilai dunia ini. Kita masih tergoda dengan apa yang dunia ini lakukan. Saya mau sampaikan, kita bukan keluarga negaraan kita, bukan warga negara dunia ini. Tapi waktu kita ditebus oleh darah Yesus, warga negaraan kita adalah warga negara surga. Dan kita harus melihat bagaimana sekalipun mungkin dunia ini membuat kita, wow susah kehidupan ini, susah ini. Kita harus melihat bahwa kita adalah diutus oleh Tuhan ke tengah-tengah dunia ini untuk memberi warna buat dunia ini. Berikutnya saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudariku, ada beberapa hal yang harus kita bangun, gaya hidup kerajaan Allah yang harus kita miliki. Yang pertama adalah hidup senantiasa memiliki persekutuan, perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan, kita tidak membangun persekutuan pribadi, mustahil kita bisa membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Tapi orang yang intim dengan Tuhan, orang yang karib dengan Tuhan, orang yang dekat, orang yang melekat dengan Tuhan, dia akan membawa kerajaan Allah ke tengah-tengah dunia ini. Saya percaya kalau setiap hari dia berjumpa dengan Allah, setiap hari berjumpa dengan Roh Kudus, karena Tuhan memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Saya percaya bahwa kita juga akan memiliki hati yang berbelas kasihan. Itu yang pertama yang harus kita bangun setiap hari. Bagaimana kita memiliki persekutuan pribadi, yang berkeluarga sudah membangun mesbah keluarga, yang anak-anak mungkin mulai dari pelajar-pelajar sudah membiasakan dirinya membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan.
Sehingga waktu ada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak sedang terpengaruh oleh dunia ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Tapi kita boleh menjadi terang Allah, menjadi gambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, hidup dengan memiliki hati yang lembut dan remuk hati untuk dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Bagaimana kita melihat Raja Daud waktu dia disampaikan, waktu dia dikasih tahu bahwa dia berdosa. Apa yang Raja Daud lakukan? Dia langsung bertobat. Itulah luar biasanya Raja Daud. Dia tidak berbantah-bantah, dia tidak merasa, wah saya sudah hidup, saya sudah benar kok, saya sudah mempersembahkan persembahan yang terbaik kok. Tapi waktu dia ditegur, disampaikan bahwa ada seorang yang ada orang yang memiliki hanya 1 ekor domba, tapi orang itu mengambilnya. Apakah baik orang itu? Wah jahat sekali orang ini wajib dibunuh. Dan apa yang disampaikan? Engkaulah orang itu. Apa yang dimiliki oleh Raja Daud? Dia lembut hati, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Dia memiliki hati yang lembut. Waktu kita ditegur mungkin oleh pemimpin kita ditegur oleh pembimbing kita, ditegur oleh orang-orang di sekeliling kita memiliki hati yang lembut. Tidak merasa, ngapain sih kamu ngurusin hidup saya? Tidak seperti itu. Tapi kita mau belajar bahwa gaya hidup kerajaan Allah adalah orang yang remuk hati. Oh iya kakak, langsung minta ampun di hadapan Tuhan. Kalau masih ada kehidupan, ada nilai-nilai yang kita bangun tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita berbalik. Ya. Yang ketiga saya mau sampaikan hidup dalam kekudusan. Ya, kita baca bersama-sama, boleh ditampilkan. Saya akan bacakan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kita mau lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Oke, saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspada dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Tuhan rindu supaya seluruh kehidupan kita membangun satu gaya hidup kerajaan Allah, hidup dalam kekudusan Allah. Banyak hal akan mempengaruhi kita dalam kehidupan kita, dalam pergaulan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak hal memancing kita, membuat kita tidak menjadi kudus. Baik itu di kampus, baik itu di sekolah, maupun di dalam pekerjaan kita. Ada banyak hal mungkin membuat kita tidak hidup dalam kekudusan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang membawa kerajaan Allah, dia harus memiliki gaya hidup kerajaan Allah, yaitu hidup dalam kekudusan Allah. Yang berikutnya, yang keempat adalah hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, jadi kita harus membangun gaya hidup yang takut akan Tuhan. Saya percaya waktu Roh Allah tinggal di dalam diri kita, ada hati nurani kita yang akan mengingatkan kita senantiasa kalau seandainya tindakan perbuatan kita tidak sedang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya sangat percaya bahwa itu akan berbicara keras kalau seandainya kita sedang melakukan sesuatu, mau melakukan yang tidak tepat, yang tidak sesuai. Saya percaya orang-orang yang melekat kepada Tuhan, orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Kenapa Raja Daud begitu? Dia adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Dia suka menyembah. Tapi Raja Daud yang begitu karib dengan Tuhan, orang yang luar biasa, memiliki iman yang luar biasa, pernah mengalami kejatuhan dalam kehidupan dia. Tapi apa yang dia miliki? Waktu ditegur, dia langsung berbalik kepada Tuhan. Dia minta ampun, dia merendahkan diri. Dan dia langsung berkabung pada waktu itu. Ya. Itu yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Hidup dalam takut akan Tuhan.
Yang berikutnya, saya mau sampaikan pada setiap kita bahwa supaya kita memahami apa sebenarnya tujuan Kristus. Dan mungkin sudah tahu semuanya juga. Ya, tujuan Kristus datang ke dunia ini. Lukas 19 ayat 10 mengatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah tujuan Tuhan datang ke dunia ini. Dia membawa kerajaannya ke tengah-tengah dunia ini dengan satu tujuan, mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan itu juga tujuan Tuhan atas setiap kita. Di Yesaya 42 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kalau hari ini kita ada di tempat kita bekerja, kalau hari ini kita ada di tempat kita berusaha, kalau ada hari ini kita ada di kampus kita, kalau hari ini Tuhan tempatkan kita di sekolah kita, saya mau sampaikan, saya mau mengingatkan kembali bahwa Tuhan punya maksud atas setiap kita. Bahwa Tuhan rindu bahwa waktu kita hadir di sana, kita ada maksud Tuhan, maksud penyelamatan. Sehingga saat kita menyadari ada tujuan Tuhan dalam kehidupan saya hadir di tempat ini. Saya hadir di tempat ini bukan karena tujuan orang tua saya. Saya hadir di tempat ini bukan karena ya iseng-iseng, gak ada pilihan yang lain. Tapi pastikan bahwa kita hadir di tempat ini adalah karena maksud penyelamatan. Beberapa tahun yang lalu saya bekerja di salah satu mall di Jakarta. Dan karena pada waktu itu Bang Jepri menawarkan untuk bekerja di batubara, dan saya melakukan pengunduran diri di tempat itu. Dan waktu saya ngobrol dengan manajernya, disampaikan, kenapa kamu harus pergi ke Kalimantan? Saya mau melayani Tuhan. Saya bilang, hei, ada sekitar 30 orang SPG, SPB di sini. Ini adalah ladang untuk kamu bisa layani. Mereka pada waktu itu masih muda-muda, lulus SMK, lulus SMA. Mereka bekerja sebagai SPG, ya mungkin masih polos-polos. Dan manajer itu bilang, ini adalah ladangmu. Mungkin dia sudah memahami tentang pelayanan marketplace. Tapi saya bilang, dalam hati saya pada waktu itu, waktu saya di Bandung, ada suatu tantangan pada waktu itu. Jim Yos pada waktu itu datang ke Bandung, malam misi. Tapi pada waktu itu kita dibagikan tentang Papua. Dan saya melihat bahwa Tuhan sangat berbicara keras buat saya, bahwa saya tidak akan tinggal di kota-kota besar, tapi saya akan tinggal di daerah. Dan pada waktu itu itulah mendorong saya bilang, saya harus pergi ke daerah. Saya tidak tinggal di ini. Ngapain kamu ke sana? Panas. Nanti kalau kamu kerja di batubara, di dijemur di tengah di hutan-hutan. Di sini kamu sudah ruangan AC, enak, di mall dingin. Apalagi yang kamu kejar ke sana? Tapi oleh karena dorongan itu, saya melihat bahwa saya harus pergi, dan saya juga belum tahu apa yang terjadi di sini pada waktu itu. Dan sampai di sini, wah, benar ya apa yang disampaikan oleh manajer saya pada waktu itu. Ternyata saya di tengah hutan, kerjaan saya hanya ngurusin, ngarahkan truk gitu ya, untuk ngambil ini. Sempat saya ciut juga, kenapa dulu kedagingan saya, kenapa saya dulu ke sini. Ya, itu terkadang mungkin bisa terjadi juga dalam kehidupan kita. Tapi saya menetapkan bahwa saya meneguhkan, bahkan pada waktu saya resign pun dari tempat itu, saya bilang saya akan tetap ada di sini. Saya tidak akan pulang. Sekalipun mungkin ada beberapa orang yang mungkin pulang, tapi saya bilang saya akan tetap ada di sini. Dan puji Tuhan, saya melihat bahwa ada hal-hal yang luar biasa. Saya pun mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Ya. Yang berikutnya saya mau sampaikan bahwa pekerjaanku adalah pelayananku.
Di minggu pertama Kak pasti sudah sampaikan bagaimana kita harus memberkati, berdoa buat kota, ya. Dan hari ini saya menyampaikan kembali bahwa kita harus dalam kita bekerja, kita harus menyadari bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Sama halnya, sama seperti hamba-hamba Tuhan, dia full timer di gereja, dan kita orang-orang bekerja adalah full timernya Tuhan juga di tempat kita bekerja. Kita mungkin sedang berusaha, kita sedang mungkin bahkan waktu kita mungkin lebih banyak ada di kantor kita, bahkan mungkin ada di tempat kita bekerja, berinteraksi dengan orang-orang. Saya mau sampaikan bahwa waktu kita ada di tempat kita bekerja itu, kita adalah seorang full timer juga di sana. Dan ada satu buku mencatat hari-hari ini Tuhan sedang melakukan suatu kegerakan di dalam dunia marketplace. Ya, kalau dulu ya saya lupa ada istilahnya jendela-jendela itu, ya, fokusnya gereja pada waktu itu adalah kepada Afrika, Asia. Tapi hari ini dunia sedang berfokus kepada dunia marketplace. Kalau Bapak Ibu membawa embel-embel saya seorang pendeta, mungkin ya, belum tentu ya, mungkin orang agak sedikit jaga jarak kalau seandainya kita datang ke satu tempat. Tapi kalau seandainya kita datang, oh saya usaha, saya pedagang, saya beli ini, saya pembeli ini, saya bekerja di ini, saya seorang marketing, saya seorang kerja, dan kita ada di kantor itu, sangat terbuka bagi kita, sangat terbuka. Dan hari ini Tuhan sedang fokus sebenarnya pengen pakai orang-orang yang bergerak di dalam dunia marketplace, tapi dengan satu catatan, memiliki suatu hati, mentalitas, memiliki suatu pemahaman bahwa saya adalah utusan Allah di tempat saya bekerja. Ya. Dan saya bisa saya bacakan, Bapak Ibu saudara-saudariku, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Jadi kalau hari ini kita ditempatkan Tuhan di perusahaan di mana kita boleh ada, Tuhan tidak sedang iseng-iseng menempatkan kita di sana. Tuhan mau supaya kita membawa kerajaan Allah di tempat kita bekerja. Tuhan mau supaya kita membawa kehadiran Allah di tempat kita bekerja. Tuhan mau kita membawa kerajaan Allah di tempat kampus kita, di sekolah kita. Atau mungkin kalau hari ini kita tinggal dalam satu lingkungan, Tuhan sedang mau membawa kita untuk membawa kerajaan Allah di sana. Tidak perlu lagi mereka mungkin Tuhan Yesus datang ke komplek kita, tapi ada orang-orang yang memiliki gaya hidup kerajaan Allah yang hadir di komplek itu. Ada satu cerita, Bapak Ibu, saya baca satu buku. Ada seorang pengusaha yang ditangkap oleh Tuhan. Dia memiliki hotel dengan kamar sekitar 1.600 kamar, dan dia memiliki karyawan sebanyak 2.000 karyawan. Satu ketika temannya ini, teman dari pengusaha pemilik hotel ini, ownernya hotel ini, berbicara kepada dia, kamu bisa melayani Tuhan di dalam pekerjaanmu. Mungkin pada waktu itu dia bingung gimana caranya. Hotel dia ini dengan 2.000 karyawan, dan biasa ada sekitar 3.000 PSK masuk ke dalam hotelnya ini. Dan yang menjadi maklarnya adalah 2.000 karyawan tadi. Pegawai hotel tadi itu yang menjadi maklarnya untuk tamu-tamu datang ke dalam hotel. Dan hotel ini begitu luar biasa. Mungkin di sini juga ada, mungkin di Banjarmasin juga ada hotel-hotel seperti itu. Dan itu boleh terjadi. Dan dia bilang bahwa dia merekrut sekitar 40 pendeta. Dia rekrut 40 pendeta untuk boleh hadir dalam menjadi karyawan di hotelnya itu. Dia sampaikan kepada 4 pendeta ini, ya, lanjutkan ininya. Kamu tidak perlu memberitakan Injil, kamu tidak perlu cerita macam-macam tentang firman Tuhan, tapi lakukan 3 hal ini di dalam hotel ini. Yang pertama dia katakan, berbincanglah dengan para serigala. Firman Tuhan katakan, aku mengutus engkau
seperti domba di tengah-tengah serigala. Mereka yang mengutuk Anda, berkati mereka yang mengutuk Anda. Ada begitu banyak waktu kita bekerja, teman-teman kita melakukan hal-hal negatif kepada kita. Terkadang tanpa kita sadari kita juga membalas kutukan-kutukannya itu. Tapi apa yang pemilik hotel ini katakan, berkati mereka. Tidak mudah melakukannya, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Saya pun pernah ada dalam dunia kerja, tidak mudah untuk memberkati orang mungkin yang mengatakan sesuatu yang tidak baik atas diri kita. Dan dia sampaikan yang kedua, makan dan minum dengan orang berdosa, jadilah teman mereka. Duduk sama-sama, ngobrol, ngopi, ngobrol-ngobrol bersama-sama. Dan yang ketiga, doakanlah mereka dan kebutuhan mereka. Luar biasa, ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara-saudariku. Selama 2 tahun, 2000 karyawan itu bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu kejadiannya di Filipina. Dan 3.000 pelacur yang biasa bolak-balik masuk ke hotel itu tidak bolak-balik lagi. Kenapa? Karena hotel itu naik kelas. Naik kelas, dia mungkin karena tarifnya sudah besar, mungkin tidak terjangkau lagi oleh pelacur dan pada para pria hidung belang. Sehingga hotel ini menjadi hotel yang luar biasa. Sehingga hotel ini dibuat menjadi ada satu tempat dibuat menjadi menara doa, ya. Dan luar biasa. Melalui apa? Pendeta tadi tidak sedang bicara tentang firman Tuhan, tapi dia membawa gaya hidup kerajaan Allah hadir di tengah-tengah hotel itu. Dia memiliki hati hamba, dia memiliki kesabaran yang luar biasa. Dia hadir di sana, bergaul dengan orang-orang penjahat tadi, bergaul dengan semua orang-orang yang belum benar. Dan hari ini mungkin kita juga mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Sebulan yang lalu, saya beberapa waktu ini memang sedang membangun satu jaringan, karena kita membangun mau melayani suku-suku Trabaikan di Kalimantan Selatan. Dan saya percaya bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh gereja kita saja. Kita harus membangun networking, membangun satu jaringan. Kami membangun satu jaringan dengan satu orang hamba Tuhan yang dia dari gereja lain, ya. Dan 2 kali seminggu kami bertemu bersama-sama di salah satu lapangan di Martapura. Setelah selesai berolahraga kami berdoa di sana, dan kami memberkati Kabupaten Banjar, kami memberkati setiap suku, kaum dan bahasa. Singkat cerita, dia cerita, Pak, saya punya orang yang saya layani, dan dia tadinya gangguan jiwa, tapi hari ini dia sudah mulai membaik, sudah bisa diajak ngobrol, sudah bisa diajak baca firman Tuhan. Dia cari pekerjaan, Pak. Terus saya bilang, gimana orang mantan gangguan jiwa kerja, apa nanti nggak masalah? Pak, gimana kalau kita kasih ternak dia? Wah, bagus Pak, kita coba ini. Oke, saya sampaikan ke teman-teman, barangkali bisa kita bantu. Dan kita punya dana misi, gereja kita punya dana misi Bapak Ibu Saudara-saudariku. Saya sampaikan ke rekan-rekan, ada kondisi di lapangan seperti ini, kira-kira apakah setuju untuk kita boleh kasih ternak? Rekan-rekan yang lain semuanya setuju. Dan kita belikan ternak hanya 5 ekor ayam, dan sebulan yang lalu kita antar ke desa itu, ya. Dan saya melihat bagaimana Bapak itu di sana. Terus terakhir kami mau pulang, Pak, berdoa buat si ini. Wah, gimana doanya nih? Saya bingung gimana doanya. Saya di situ belajar mulai, yang selama ini hanya dapatkan pembelajaran praktek langsung dengan agak sedikit ketakutan. Saya bilang, di dalam nama Isa Al-Masih, berkati usaha yang dia kerjakan. Puji Tuhan, seminggu yang lalu Bapak ini yang jaringan kita ini, dia sampaikan, Pak, ayamnya sudah bertelur banyak. Wah, luar biasa Pak, luar biasa, amazing, ya. Ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan boleh kerjakan. Dan hari ini kami juga, dan kita ini juga dari dana misi kita, saudara-saudariku. Ada satu keluarga, ada memiliki anak yang berkekurangan, kita juga bantu lewat dana misi kita. Saya tidak sedang promosi tentang dana misi ya, sampai nanti abang ini
Nah, tapi saya melihat bahwa apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudariku tabur itu sedang sampai ke tangan-tangan yang sedang butuhkan. Ada satu keluarga yang dia kesulitan sekali, dan kami bergumul pada waktu itu. Dia memiliki 3 orang anak yang harus sekolah, dan adarkan kita Daru yang mendampingi anaknya. Ya mungkin tidak banyak kita bisa bantu, tapi saya sampaikan kita bantu dari dana misi. Puji Tuhan, hari ini kita boleh salurkan, Bapak Ibu saudara-saudariku. Yang terakhir saya mau sampaikan, saya bersyukur hari ini kami membangun sebuah usaha. Mungkin kalau hitung-hitungan ya belum seperti apa yang kami inginkan, tapi kami bersyukur satu waktu, pada waktu itu karena pasiennya nggak terlalu banyak, ada seorang yang datang ke tempat usaha kami. Dia bilang papa mamanya lagi lemah awak ya, dan istri saya menawarkan suntik vitamin ya. Terus dia mau, dan akhirnya kami kunjungan ke rumahnya. Kami datang, kami hadir di sana, kami ngobrol, kami cerita di sana. Saya melihat kalau tadi saya mungkin backgroundnya seorang pendeta, mungkin saya tidak akan diterima untuk hadir di sana. Tapi karena kita ada di dalam dunia marketplace, orang sangat terbuka. Bersyukur kalau hari ini mungkin kita seorang pedagang, seorang apapun juga di dalam kehidupan kita, dan kita bebas, orang tidak menolak sama sekali. Bapak Ibu saudara-saudariku, saudara-saudariku bisa mengimpartasikan kasih Allah kepada orang-orang yang hari ini kita jumpai. Kita bisa apa yang kita lakukan tadi, kita bisa makan minum bersama-sama dengan mereka. Kita bisa berbincang-bincang kepada mereka. Kita bisa doakan mereka apa yang menjadi kebutuhannya. Hari ini saya ada juga dekatin salah satu orang. Saya selalu dia chatting, selalu dia ini. Saya membangun suatu hubungan yang ini. Saya belum menyampaikan tentang kabar baik, tapi saya berbagi hidup. Saya sama bagaimana saya membangun rumah tangga. Karena dia hari ini sedang berpisah dengan istrinya. Saya sampaikan tidak baik, kasihan anaknya ya. Hanya hal-hal itu mungkin bisa kita lakukan ya. Tapi bagaimana kalau seandainya kita tidak melangkah, tidak melakukan, tidak menyadari bahwa kita ini adalah utusan Allah di tempat kita usaha, di tempat kita bekerja hari ini. Kita mungkin hanya menyadari, oh saya usaha di sini, bagaimana supaya omset saya besar. Saya bekerja di sini bagaimana supaya pekerjaan saya bagus, saya promosi, bahkan bisa jadi gaji saya besar di sini. Kalau hanya sebatas itu tujuan kita, Bapak Ibu saudara-saudariku, kita tidak sedang melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan ya. Dan boleh enggak pengusaha, pekerja memiliki kekayaan yang banyak? Saya bilang harus memiliki kekayaan, tapi dengan suatu pemahaman, dengan suatu pemikiran bahwa kekayaan yang saya akan miliki ini, saya akan dukung dana misi. Saya akan mendukung orang-orang yang hari ini ya sedang mengerjakan para WLB. Ada begitu banyak mungkin ada di kota kita. Bahkan mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang mungkin ya minimal kita doakanlah, ada rekan-rekan kita mungkin hari ini dia terjun ke desa. Ada enggak setiap hari kita sedang bawa? Mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa bawa. Kita mau kerja tim, semuanya kita bekerja. Kita mungkin memiliki kekayaan, kita mungkin bisa berdoa. Ada orang yang mungkin bisa pergi ke lapangan. Kita bekerja sama semuanya, menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kehadirat Allah. Dan kita percaya akan ada suatu percepatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di bangsa kita. Ya, itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudariku. Mari kita datang pada Tuhan.